menciptakan manusia dengan bentuk yang luar biasa. Khalaqal insan, yakni disebutkan dalam surah At-Tin bahwasanya laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan salah satu bentuknya adalah keajaiban tulang ekor pada manusia. Kalau kita memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Masya Allah tidak akan pernah ada habisnya sains ataupun ilmu manusia untuk menggali bagaimana Allah menciptakan seorang manusia saja. Lalu yang lebih menarik daripada itu, ketika sains berbondong-bondong mencari pengetahuan tentang penciptaan manusia, maka 14 abad silam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa komputer, tanpa internet, tanpa apapun itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dalam hadis-hadis beliau. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, seluruh bagian tubuh anak Adam akan musnah, dimakan bumi kecuali tulang ekornya. Darinya lah ia diciptakan dan darinya lah ia dibangkitkan kembali. Hadis riwayat Muslim. Satu-satunya tulang yang tidak akan dimakan tanah ketika unsur yang lain akan hancur dan menyatu dengan tanah di kuburan nanti adalah tulang ekor. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula beliau mengatakan bahwa darinya lah dimulai penciptaan dan darinya juga akan dimulai dihidupkannya kembali setelah kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, satu-satunya tulang yang tidak akan dimakan tanah ketika unsur yang lain hancur dan menyatu dengan tanah. Hal ini telah disampaikan bahwasanya beliau mengatakan darinya lah dimulai penciptaan dan darinya juga akan dihidupkan kembali setelah mati. Di antara dua tiupan, ia berkata 40 hari aku enggan. Ia berkata 40 bulan aku enggan. Lalu beliau berkata, kemudian air turun dari langit, maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Beliau berkata, tidak ada sesuatu yang tersisa kecuali menjadi usang, kecuali tulang ekor daripada manusia yang telah mati. Darinya lah makhluk disusun kembali hingga mereka akan berkumpul di hari kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah kita dengan Al-Quran serta hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ensiklopedia kita pagi hari ini. Insya Allah dilanjutkan kesimpulan guru kami Ustaz Maulana. Silahkan Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang pansos yang luar biasa. Jadi dilema mungkin jadi perhatian buat kita. Jin juga mendapatkan perintah dari Allah, juga mendapatkan larangan dari Allah. Bahkan jin itu melakukan aktivitas seperti makan, minum, bahkan berkeluarga. Maka jin juga bisa mempunyai kemampuan untuk menjelma dan berubah wujudnya dalam bentuk makhluk nyata seperti binatang ataupun bahkan manusia. Makanya buat kita kalau melihat sesuatu yang aneh itu hanya perwujudan tapi bukan bentuk aslinya, karena untuk menampakkan tapi bukan untuk dalam hal untuk disembah, nauzubillah. Masya Allah, langsung aja kita sama-sama dengarkan doa